Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Muhammad Golfin Wijaya Kusuma, Chandra Rizky Nanjung Karisma, Ariska Nur Anggraini, dan Endah Kurnia Fitri. Kami merupakan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pelita Bangsa dengan jurusan Teknik Informatika kelas TI 22C8. Di video ini kami akan menjelaskan hasil tugas kami mengenai laporan khas RT, Basic Parsing JSON, dan Android Studio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Chandra Rizky Nanjung Karisma. Pada kali ini saya akan membuat sebuah spreadsheet yang akan digunakan pada project parsing JSON. Yang pertama kita lakukan, sebelumnya saya telah membuat tabelnya terlebih dahulu, yang mana tabelnya terdiri dari ID, foto warga, nama depan, nama belakang, email, alamat rumah, jumlah iuran bulanan, total iuran individu, total iuran warga akhir bulan, pengeluaran iuran, dan pemanfaatan iuran. Selanjutnya, file ini kita download terlebih dahulu dan kita pilih dengan format Excel atau Excel. Oke, setelah kita download, selanjutnya kita buka API spreadsheet-nya. Oke, selanjutnya kita browser file dan di sini terdapat spreadsheet Excel yang telah kita download tadi. Lalu kita klik open. Baik, selanjutnya terdapat URL API yang akan kita gunakan. Tapi sebelumnya kita akan mengecek terlebih dahulu API URL-nya menggunakan Postman. Kita copy paste terlebih dahulu API URL-nya. Oke. Selanjutnya kita copy paste di Postman-nya. Oke. Berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buka Android Studio-nya. Oke, dengan saya Endah Kurnia Fitri, selanjutnya saya akan menjelaskan. Setelah kita buka Android Studio, berikut desain yang telah kami buat. Lalu untuk desain lebih lengkapnya dan lebih jelasnya seperti ini. Lanjut saya akan jelaskan data item. Setelah tadi kita upload ke Postman dan terdapat URL-nya, kemudian untuk merealisasikan atau deserialization dari API database spreadsheet tadi, kita membutuhkan data item atau data class ini untuk mengambil atau mengkonversi parsing JSON ke dalam objek Kotlin. Di sini terdapat ID, yaitu kunci unik untuk data yang akan kita ambil. Di sini menggunakan tipe string, nullable string, dan selain ID juga terdapat avatar, first name, last name, email, alamat, iuran bulan, dan lain-lain. Lalu setelahnya, kenapa kita menggunakan serial list name? Ini untuk anotasi datanya. Kita buat deserialization, yaitu dimana kita ambil parsing data JSON, lalu kita konversi ke objek Kotlin. Data ini mempermudah kita untuk melakukan pengambilan data eksternal, database eksternal
untuk aplikasi yang kita buat. Jadi kesimpulannya adalah data ini mempermudah kita dalam mengambil data eksternal database dari API, seperti contohnya kita menggunakan API spreadsheet. Saya Ariska Nur Anggraini dengan nomor NIM 312210645. Bagian yang ingin saya jelaskan adalah bagian user adapter. Untuk mendapatkan tampilan seperti yang ada di layar, kita membutuhkan user adapter. User adapter sendiri memiliki fungsi yaitu sebagai penghubung antara data item dengan item list user. User adapter menerima daftar data item sebagai parameternya. Kemudian, parameter user yang berupa mutable list data item merupakan daftar data pengguna yang akan ditampilkan pada item list user. Selanjutnya untuk add user dan clear. Add user sendiri digunakan untuk menambahkan data pengguna baru atau new user ke users dan memberitahu adapter bahwa item telah dimasukkan ke dalam posisi terakhir. Selanjutnya, clear sendiri digunakan untuk menghapus semua data pengguna dari user dan memberitahu adapter bahwa dataset telah berubah sehingga tampilan item list user juga diperbaharui. Kemudian list view holder. Ini adalah kelas yang mempresentasikan tampilan atau view dari setiap item dalam item list user. Setiap elemen UI dalam item tersebut akan menghasilkan suatu tampilan yang ada di item list user. Contohnya TV email, itu akan menghasilkan item email. Nah, seperti ini ya. Begitupun yang lainnya seperti TV username juga akan menghasilkan item name, IV avatar juga akan menghasilkan item avatar, dan seterusnya. Saya Muhammad Golvin Wijaya Kusuma. Ke bagian API config-nya. Nah, di sini dia kurang lebih akan menjadi penghubung antara aplikasi kita yang kita buat ini dengan API eksternalnya, yaitu API spreadsheet ini nih ya. Ini untuk linknya kita pastekan di sini. Nah, kemudian dari API config ini kita selanjutnya akan membuat API service. Nah, di sini kan kita sudah hubungkan nih ya menggunakan API config ini. Kemudian si API service ini dia akan menggunakan metode get untuk mengambil data-data yang ada pada spreadsheet kita, yaitu menggunakan metode get. Ini kita akan get list user menggunakan query ini, kemudian akan disimpan ke bagian data item ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, selanjutnya karena sudah datanya sudah disimpan dan diambil, nanti akan ditampilkan pada tampilan Androidnya seperti ini. Nah, kemudian ini kan kita akan tampilkan fullnya di bagian activity main XML ini. Ini akan diulang sebanyak data yang ada pada spreadsheet kita. Oke, gimana hasilnya pada aplikasi jadi? Nah, di sini saya sudah run ya di aplikasi Genymotion. Di sini saya menggunakan Google Nexus 5 dengan API 29, Android 10. Dan tampilannya akan jadi seperti ini. Ini semua datanya berasal dari spreadsheet ya teman-teman. Di sini ada nama, kemudian alamat. Ini kita akan sesuaikan dengan yang ada di sini. Nah, di sini nama depan Muhammad Golvin, kemudian ada emailnya juga sesuai ya teman-teman. Kemudian ada alamat dan jumlah iuran bulanan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.